Namaku Wildan. Cerita ini berawal saat aku dan pacarku Mila, juga dua temanku yang lain, hunting foto di sekitaran daerah Dago Pakar. Kami sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Dan kebetulan saat itu aku mempunyai kamera baru. Ya, hitung-hitung tes kamera sambil refreshing sejenak dari kepenatan kota dan pekerjaan. Singkat cerita, aku, Mila, dan dua temanku, Ihsan dan Meti pun berangkat. Di Bandung ketika itu, cuacanya sangat panas. Namun ketika kami sampai di daerah Dago Pakar, cuaca berubah menjadi mendung. Padahal saat itu baru jam 2 siang. Memang tidak bisa diduga cuaca Bandung ketika itu. Perlahan, rintik hujan terasa turun, membasahi kami yang berjalan di antara pohon-pohon di hutan raya Pakar itu. Karena sudah sampai di sana, mau tak mau kita harus melanjutkan hunting foto. Kami pun melanjutkan perjalanan akhirnya. Setelah masuk, aku mengeksplor beberapa tempat dan spot di daerah Dago Pakar itu. Sambil sesekali mengambil gambar bersama-sama teman. Sampai langkah kami mengantarkan kami ke goa yang ada di sana. Ya, goa itu gelap. Hampir tidak ada penerangan di dalamnya. Itu goa Jepang. Memang goa ini cukup terkenal karena salah satu peninggalan zaman penjajahan dulu. Kami pun tertarik masuk ke sana, terutama aku. Aku pun melangkah masuk ke goa Jepang itu. Namun Mila sempat menarikku. Katanya gak usah ke dalam. Alasannya karena dia takut. Ditambah dia sedang datang bulan. Takut kenapa-napa. Ya udah, kamu tunggu dulu aja di sini bentar ya. Aku sama Ihsan ke dalam. Meti, temenin Mila dulu ya, bentar. Begitu kataku. Mila pun mengangguk setuju. Kebetulan di sana kami bertemu seorang bapak-bapak yang menawarkan memandu kami untuk masuk ke gua Jepang yang katanya gelap. Bapak itu terlihat cukup tua. Dia memegang sebuah senter, memakai sendal jepit, celana bahan berwarna coklat, juga seperti kaos, namun sudah lusuh. Sepertinya mungkin salah satu orang yang juga tinggal sekitar sini, pikirku. Lalu aku dan Ihsan pun masuk.
bertiga bersama pemandu itu mengeksplor gua Jepang tersebut. Sang pemandu mengajak kami masuk ke lorong-lorong yang cukup dalam dan gelap. Di gua Jepang itu, sang pemandu menjelaskan tentang gua Jepang itu. Sampai di tengah perjalanan mau keluar dari gua Jepang itu, kami agak sedikit tertinggal oleh pemandu dan akhirnya pemandu itu pun entah kemana. Untungnya kami bisa keluar dari sana. Aku lihat Mila dan Meti masih menunggu kami. Ketika aku tanya apakah mereka melihat pemandu itu keluar dari gua, mereka menggelengkan kepala. Tidak melihatnya katanya. Sudahlah. Tadinya aku mau memberi beberapa uang karena telah mengantarkan kami. Tapi nyatanya orang itu tidak ada. Selesai dari gua Jepang, kami lanjut lagi berjalan. Sekitar 1 kilometer kemudian, kami sampai di gua Belanda. Baru sampai depan gua Belanda, pacarku Mila kembali ketakutan. Dia bilang tidak usah masuk gua Belanda lah. Aku kembali berkata padanya bahwa kita sudah sampai di sini. Sayang sekali kalau tidak masuk ke sana. Dia masih tidak enak hati dan berpikir takut terjadi apa-apa. Kami pun sepakat lagi bahwa yang masuk hanya kami berdua. Mila dan Meti tidak usah masuk. Sampai di depan gua Belanda, aku dan Ihsan kembali masuk ke sana. Kali ini tidak ada pemandu yang menawarkan diri, dan terlihat gua itu sepi. Kami bermodalkan flashlight dari handphone dan mengeksplor gua Belanda sambil mengambil beberapa gambar. Semakin ke dalam, suasana semakin sepi. Sampailah aku berjalan menuju sel tahanan bekas zaman Belanda saat itu. Suasana ketika di sel tahanan Belanda itu lumayan pengap. Tidak ada angin sama sekali. Dan entahlah, aku seperti mencium bau darah yang sangat pekat. Anyir. Iya. Bau darah itu tercium sangat menyengat di hidungku. Ketika aku tanya Ihsan, katanya dia tidak mencium apa-apa. Masa sih lo gak nyium? Ini mah beneran bau darah. Anyir gitu, parah. Nyengat banget tau baunya. Masa sih lo gak cium? Sampai mual gue. Wah, ini kalau lo gak nyium bau darah ini fix sih. Ini mah setan Belanda lagi lewat nih. Begitu kataku sambil lanjut berjalan. Makin dalam di gua Belanda itu, aku menemukan ada yang aneh. Di salah satu sisi tembok
di goa itu ada sebuah lubang yang ukurannya sekitar ya tidak lebih dari 2 meter kali 1 meter di sebuah tembok. Penasaran aku intip apa yang ada di balik lubang di tembok itu. Ketika itu kulihat ada ruangan. Kami pun masuk ke ruangan itu melalui lubang yang ada di tembok. Aku dan Ihsan berdua agak sedikit kaget melihat ada sebuah lubang tersembunyi di sana. Dan ruangan itu cukup besar, luas. Ya sekitar 6 sampai 7 meter persegi. Mataku menerawang ke sekitar. Hanya tembok lusuh peninggalan zaman Belanda dengan udara yang pengap dan apa tuh? Mataku terkunci di pojok ruangan itu. Aku melihat ada sesajen di sana. Sontak ketika aku sadar ada sesajen, bau melati menyeruak di ruangan itu. Bulu kuduku merinding seketika. Sebelum keluar ruangan, aku tak melewatkan untuk mengambil gambar di ruangan itu. Namun ketika aku akan ambil gambar, apa sih? Entah kenapa kameraku tak bisa fokus, bahkan aku tak bisa menekan shutter di kameraku. Apaan sih dia? Gangguan gaib juga. San, nggak bisa foto di sini nih. Setannya nggak mau difoto kali ya. Yaudah ya, cepet San. Aku berkata begitu pada Ihsan sambil keluar meninggalkan ruangan itu dan memutuskan untuk menyudahi menjelajahi gua Belanda. Begitu keluar dari gua Belanda itu, tiba-tiba aku merasakan badanku lemas dan berat. Lalu entah kenapa bau darah itu masih seakan-akan tercium terus olehku, membuatku mual dan kepalaku mulai pusing. Ketika itu aku pun mengajak pacarku dan temanku untuk segera pulang saja menyudahi perjalanan ini. Ketika perjalanan pulang, hujan turun cukup deras. Setelah mengantarkan Mila ke rumah, aku pun pulang ke rumahku dengan keadaan basah kuyup kehujanan. Setelah mandi dengan air hangat, kupikir akan membuatku segar dan enak. Tapi tidak kenyataannya. Aku masih merasa mual, pusing dan berat di punggungku. Apa sih? Aku mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal gaib.
ada sesuatu yang ikut denganku. Aku pun berdoa, membaca ayat-ayat suci. Ketika aku membaca ayat-ayat suci, entah kenapa jadi merinding dan badanku mulai terasa panas. Semakin kubacakan doa dan ayat-ayat suci itu, semakin terasa panas, merinding, dan tiba-tiba ada angin yang berhembus di kamarku, sangat kencang, hingga membuat gorden di kamarku bergerak sendirinya. Aku mulai merasa gemetar dan merinding. Sadar ada yang tidak beres, aku refleks berkata, "Jangan ganggu ya, kita hidup masing-masing. Dunia kita beda. Jangan ganggu saya." Setelah aku berkata seperti itu, seketika itu tercium bau-bau aneh, seperti bau menyan. Ya, bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Aneh. Aku langsung menarik selimutku, menutupi diriku, coba terpejam dan tertidur. Entah berapa lama aku pun terlelap. Dan di dalam tidurku itu, aku bermimpi. Mimpiku saat itu berada di dalam gua Belanda, di ruangan yang ada sesajennya itu. Di mimpiku, aku hanya sendirian. Terdengar suara tawa perempuan mengelilingiku. Di tanganku ada sebuah kamera. Saat itu, aku pun memotret tabrak mengikuti arah suara tertawa yang mengelilingiku. Sini nih. Ini. Setiap suara itu terdengar di sebelah kiri atau kananku. Aku langsung menjepret kameraku, hingga lampu flash kameraku itu menyeruak ke ruangan gelap itu. Sampai suara tertawa itu menghilang. Dan ketika itu, aku merasakan badanku sangat berat, terutama punggungku. Refleks aku mengarahkan kamera ke arahku, dan aku foto diriku sendiri. Dan ketika aku lihat hasil fotonya, astaga. Di kamera, aku lihat fotoku barusan. Aku terlihat menggendong sosok perempuan di belakangku. Sosok perempuan itu memakai baju putih dengan wajah hancur dan penuh darah. Juga terlihat seperti sudah membusuk. Sangat menyeramkan. Matanya melotot.
Dan di wajah yang rusak dan busuk itu tercium bau anyir yang sangat menyengat. Sontak aku berteriak. Dan seketika itu aku langsung terbangun. Ketika bangun aku mengatur nafasku. Aku terbangun dalam posisi telungkup. Bajuku sudah basah dengan keringat. Aku pun coba bangun. Dan entah kenapa ketika aku coba untuk bangkit dari tidurku yang telungkup itu, rasanya tidak bisa. Seperti ada yang menahanku. Sampai ya Tuhan, ada sesuatu yang berhembus di leherku seperti nafas. Kegerakan kepalaku ke samping kiri, ketoleh ke arah lemari yang ada cermin di lemari itu. Dan ketika kulihat, astaga, dari cermin yang ada di lemari sebelah tempat tidurku itu, aku melihat sosok perempuan. Iya, sosok perempuan seperti kuntilanak berada di atasku dan memelukku dari belakang. Wajahnya menempel di punggungku. Wajahnya hancur dan matanya membelalak. Mulutnya tersenyum dan tertawa melengking. Sangat menakutkan. Ingin aku berteriak tapi tidak bisa. Menggerakkan tubuhku pun aku tak bisa. Aku setengah sadar aku mengalami tindihan atau erep-erep. Dan jelas hantu perempuan itu yang membuatku erep-erep. Aku pun mulai tidak melawan dan membiarkan badanku yang lemas itu. Hingga akhirnya pandanganku semakin gelap dan gelap dan semakin gelap. Dan ketika aku buka mataku, hari sudah pagi. Aku bergegas keluar dari kamar. Kulihat ada ibu yang sedang menyiapkan sarapan di meja makan. Aku langsung mengambil air putih yang ibu siapkan untuk ayah dan meneguknya. Aku sangat kehausan. Ibu terlihat bingung. Hingga muncullah ayahku dan duduk di meja makan. Aku lantas bercerita apa yang kualami. Kebetulan ibuku mempunyai perasaan yang cukup kuat terhadap hal-hal gaib. Ibu berkata bahwa ketika aku main ke dago sana, ada sosok kuntilanak yang mengikutiku sampai ke rumah. Katanya karena aku mendekati sesajen yang ada di goa itu, di mana tempat itu cukup sakral. Kuntilanak itu merasa terganggu, ditambah ucapanku dan tingkahku yang sembrono. Ibu lalu berdoa dan mengusirnya agar tidak menempel denganku lagi. Dimanapun itu, sebaiknya kita harus menjaga sikap. Yang kualami ini nyata.
karena kata-kataku, kesembronoanku di tempat yang mungkin aku tidak pernah tahu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kuntilanak tersebut tidak menggangguku dan mengikutiku lagi. Namun suara tawanya yang melengking itu sulit untuk lepas dari bayangan-bayangan dan akan selalu menjadi mimpi buruk.